tolong dengan ibu di depan ya. Kalian sudah siap fisik untuk mengikuti pelajaran kita pada siang hari ini. Kalian sudah berdoa pada pagi hari ini sudah? Berarti dari pagi sudah berarti lanjut ya. Baik, di sini ibu ngabsen nama kalian. Ada yang hadir? Hadir semua ibu. Betul? Oh, Rukia Kani. Alasannya kenapa dia tidak hadir? Sakit. Oke, sakit. Sakit apa? Sekarang ibu akan absen nama kalian. Yang pertama, Kartika Jahamu, ada ibu Jenny Lunokas, ada ibu Insinia, ada ibu Evrina, ada ibu Theodora, ada ibu Kevin Nama, ada ibu Desi Devia Mata, ada ibu Ayu Stefani Boys, ada ibu Istri Afriani, ada ibu Marituan Timlaku. Ada. Baik. Kalau begitu, sekarang kita akan mulai dengan pelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu minta seorang bantu ibu untuk sensor kartu di depan. Silakan yang mau bantu ibu. Kita akan mulai dengan mengajar kita pada pagi hari ini. Di sini ada tujuan yang ibu ingin sampaikan kepada kalian yang akan kalian capai kepada pagi hari ini adalah di mana ibu harap siswaku mampu menjelaskan pengertian dan fungsi dari sistem reproduksi manusia. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi berbagai kelainan atau penyakit pada sistem reproduksi manusia. Dari tujuan yang ibu sudah menyebutkan, pasti kalian sudah paham dan ketahui bahwa hari ini kita belajar tentang sistem reproduksi pada manusia. Ya. Di sini sudah ada gambar ibu tunjukkan. Ibu mau tanya, yang Anda ketahui tentang reproduksi itu apa? Atau mungkin sudah pernah dengar di SD atau mungkin baca buku tentang reproduksi itu apa? Ada yang sudah tahu? Bisa jawab. Proses perkembangan biak manusia. Ada yang lain? Ada yang lain? Tidak ada? Baik, jadi yang sudah dijawab oleh teman kalian Isterina dan Marisa sudah benar bahwa reproduksi itu untuk menghasilkan keturunan selanjutnya. Di sini ibu akan tadi memperjelas bahwa sistem reproduksi itu berasal dari kata RE yang berarti kembali dan produksi yang berarti membuat atau menghasilkan. Jadi kesimpulannya di sini sistem reproduksi adalah suatu proses kehidupan manusia untuk menghasilkan keturunan demi kelestarian hidup. Oke. Nah, di sini ada gambar. Ibu mau kalian melihat dan identifikasi gambar depan. Dan sekarang ibu akan tunjuk salah satu dari kalian untuk maju. Tunjuk dengan order reproduksi yang ada di papan. Untuk ibu bacakan. Ibu mau tahu kalian itu paham atau tidak untuk bagi organ-organnya. Baby, bisa ke depan tunjuk yang Anda ketahui tentang sistem reproduksi apa yang Anda ketahui. Coba tunjuk di papan. Di sini ibu hanya ingin kalian paham, kalian tahu letaknya organ-organ reproduksi itu. Yang bagian ini disebut dengan labia mayor dan yang bagian ini disebut dengan labia minor.
sini lebih ini untuk sistem reproduksi eksternal pada perempuan. Ada yang lain? Praktikal di dalam masuk. Kalau untuk bagian reproduksi dari laki-laki, yang ini adalah penis, kalau yang ini adalah scrotum. Tapi scrotum. Pas. Pas. Kalau begitu, sekarang mungkin kalian kan belum tahu tentang fungsi dan bagian-bagian lain. Anak-anak, dari sini ibu akan tanya atau membentukkan kalian dalam kelompok. Ibu mau tanya dalam kelas ini kalian ada berapa orang? 11. Ada 11. 12. Oke, kalau begitu kalian bentuk dalam kelompok. Hitungnya dari mau bentuk kalian dalam kelompok itu 4 kelompok. Jadi mau hitung dari 1 sampai 4. Mulai dari kaki kamu 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Oke, kalau begitu yang merasa diri cari nomor 1, berkumpul di nomor 1, kelompok 1, yang kedua berkumpul di kelompok 2, ketiga, kelompok 4 dan kelompok 4. Bisa maju mulai dari sekarang, cepat langkah, gerak. Iwan, pakai kaki, jangan pakai mulut. Mengganggu konsentrasi dari lain. Ini kelompok 1. Tiga orang dan 2 orang ya? Oke, baik. Kalian kerjakan sesuai dengan yang ibu berikan. Di sini ibu untuk pengertian secara kelompok ya, secara kelompok dan berdiskusi secara kelompok juga. Gimana? Di sini ibu harap kalian menyebutkan kalian untuk aku yang ada yang ibu sudah kasih garis panah itu yang kalian sebutkan. Menurut kalian yang tahu yang mana yang bisa dan tahu. Bisa? Bisa di sini kalian secara berkelompok. Artinya di sini ada penilaian tersendiri ya, karena ibu bukan menilai pada kelompok, tapi ibu menilai secara individu. Kelompoknya memang kalian bertanggung jawab dalam kelompok. Secara individu itu kalian aktifnya dalam kelompok. Setelah kalian mengerjakan, nanti ibu minta salah satu masing-masing kelompok maju untuk mengklasifikasi hasilnya. Bisa? Bisa. Paham dengan
kasih kesempatan kepada kelompok kami. Saya mewakili kelompok 2 mendiskusikan hasil diskusi kami tentang organ-organ reproduksi pada pria. Sama soal itu, di sini ibu menyuruh kami untuk mengamati gambar pada sistem reproduksi pria seperti yang ada di depan ini. Sistem reproduksi pria. Nah, itu suruh di sini disebutkan dan menjelaskan alat atau organ reproduksi dari pria yang ada yang kelompok kami ketahui. Nah, yang pertama itu kami menyebutkan bahwa penis, teman-teman semua, ini ada penis. Penis itu dia merupakan organ reproduksi pada pria yang berfungsi sebagai alat populasi untuk memindahkan semen pada organ reproduksi. Yang kedua itu skrotum. Skrotum itu dia ini teman-teman, skrotum ini dia merupakan kantung longgar yang tersusun dari kulit. Jadi ini kulit-kulitnya dia sebagai tempat untuk memproduksi cairan semen atau yang kita ketahui adalah sperma. Mungkin ini adalah hasil presentasi kami. Ada pertanyaan dari kelompok lain, kami berikan waktu. Baik, kalau tidak ada, sekian dan terima kasih. Berikut kelompok Kartika. Baik, dan hasil kami kita berproduksi pria. Yang pertama itu ada testis. Tetap testis pada laki itu yang ini memodokan. Testis itu merupakan kelenjar kelamin yang berjumlah sepasang, berbentuk oval dan terletak di kantong pelit atau skrotum. Testis akan menghasilkan sel-sel sperma serta homotestosteron. Dalam testis banyak terdapat saluran halus yang disebut tubulus cervicalis. Yang kedua adalah epididymis. Epididymis pada laki itu yang ini. Epididymis merupakan saluran panjang yang berkelok-kelok di dalam skrotum yang keluar dari testis. Epididymis berjumlah sepasang di sebelah kanan dan sebelah kiri. Epididymis ini berfungsi sebagai tempat penanganan sperma dengan cara menyimpan sperma dan mempertahankannya selama 6 minggu. Yang terakhir itu ada uretra. Letak uretra pada laki itu yang ini. Nomor 3. Uretra merupakan saluran panjang tersusun dari saluran ejakulasi dan saluran terakhir yang terdapat di penis. Sekian dan terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 1. Berikut kelompok Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama, sebutkan organ reproduksi eksternal wanita dan sebutkan fungsi masing-masing. Ini yang pertama itu labio minor. Merupakan sepasang bibir besar yang terletak di bagian luas dan membatasi tumpal. Organ ini terdiri atas kulit, kemah, jaringan untuk polos, pembuluh darah, serta saraf. Yang kedua, labio minor merupakan sepasang bibir kecil yang terletak di bagian dalam dan membatasi pulpa. Labio minor mengandung jaringan kecil. Yang ketiga ini kalitoris merupakan sebuah struktur kecil yang sangat sensitif dan merupakan jaringan peristril yang terletak di dalam lipatan peristril dan perumum. Terima kasih.
uterus manusia berfungsi sebagai tempat pembagian zigot apabila terjadi fertilisasi. Yang ketiga, ovarium. Fungsinya yakni menghasilkan ovum atau sel telur secara hormon estrogen dan progesteron. Yang terakhir, cervix merupakan bagian dasar dari uterus yang berbentuk menyempit sehingga disebut juga sebagai leher rahim. Fungsinya menghubungkan uterus dengan saluran vagina dan sebagai jalan keluarnya janin dari uterus menuju saluran vagina. Sekian. Ada yang bertanya? Ada. Gimana Iwan? Saya mau bertanya mewakili kelompok 2 dari tadi pernah menjelaskan bagaimana tidak menunjukkan kepada ya. Terima kasih untuk kelompok 4 sudah prestasinya. Baik, setelah kalian prestasikan, terima kasih kalian sudah menjawab dengan baik. Berarti kalian sudah pintar-pintar ya anak-anak. Belajar terus yang rajin, biar bisa menjawab pertanyaan dari ibu. Ya, Bu. Baik, di sini ibu mau menjelaskan kembali yang tadi. Dan tadi kalian jelaskan itu, ibu mau menjelaskan lebih detail dan lebih rincinya lagi. Bisa masih semangat? Masih, Bu. Oke, baik. Kalau masih semangat, ibu akan menjelaskan kembali. Untuk ibu hanya menjelaskan tentang alat reproduksi atau struktur reproduksi yang ada apa yang sudah dipaparkan tadi. Mungkin dari tadi ada yang menyebutkan, ada yang belum. Untuk struktur organ reproduksi manusia itu ada dua, ada struktur reproduksi pada pria dan wanita. Di mana organ reproduksi pada wanita dibagi lagi menjadi dua, eksternal dan internal. Ada yang tahu eksternal itu apa? Internal itu apa? Bagian luar. Pintar sekali ya. Baik, di sini untuk organ reproduksi internalnya itu eksternal laki-laki yang ini ya. Ini eksternal. Wanita, laki-laki, maaf. Iya. Untuk pria, ini wanita. Sama ya Tuan. Untuk wanita di sini, ini disebut labia majora. Itu yang tadi sudah dijelaskan bahwa dia sepasang mulut besar, tapi terdapat di luar. Sedangkan labia minora itu dia di dalam, tapi letaknya di bagian dalam. Ayo boy, tolong perhatikan. Kalau ini untuk laki-laki, di sini penis dan ini skortum. Ya. Penis di sini dia berfungsi sebagai populasi yang berhubungan dengan sel kelamin jantan dan betina. Oke, populasi itu pasti Anda bingung ya, populasi ini apa yang orang bilang. Populasi di sini itu tindakan yang dilakukan sepasang hewan atau istilahnya manusia yang berpasangan itu dengan menggabungkan atau menentukan kelamin pasangannya masing-masing. Bisa fokus di depan anak-anak? Bisa. Itu populasi. Yang kedua ada skortum. Untuk skortum di sini dia sebagai tempat untuk menghasilkan sperma. Jadi anak-anak sperma itu dihasilkan di dalam skortum. Apa yang di dalam skortum? Ibu. Ibu apa itu sperma? Sperma itu seperti apa? Oke. Yang Anda ketahui sperma itu apa? Bentuknya padat, cair, Evrina, apa Evi? Histerina? Ada bentuk tahu ibu. Oke, dia bentuknya cair dan Iwan, Marisan, kamu di sini laki-laki sendiri kamu harus tahu. Sperma itu apa? Dia bentuk seperti
ini kelenjar prostat, ini jus ejaculatoris, ini vesicula seminalis. Oke, dan ini vas deferens, ini yang tadi ibu hampir lupa itu adalah vas deferens. Di sini mungkin tadi sudah menjelaskan lebih untuk epididymis di sini yang ibu mau jelaskan. Kan dia sebagai tempat pematangan. Jadi kalau sebagai tempat pematangan pasti orang tua bilang tempat pematangan ini pasti dia di dalam itu pasti ada tungku api, pasti bikin api kayu masak, kan pasti pikir begitu kan? Tidak. Kalau di sini ini untuk epididymis di sini dia melakukan itu terus secara biologis. Contohnya dia tuh teman-teman itu di dalam dimasukkan selama 6 minggu. Contohnya kan kayak Iwan, kalau masa ini mau makan mangga, kan mangga pertama belum masak, mau makan mangga yang masak. Bagaimana Anda mau supaya dia masak itu mau buat seperti apa? Mesti kan harus simpan dulu. Sama juga seperti sperma yang proses pematangan dalam epididymis. Kalau kita kasih mangga di dalam karung, pasti. Kalau dia ditempatkan di dalam sperma. Dalam epididymis, maaf. Dalam epididymis. Sudah? Ini untuk sistem reproduksi pada internal pada wanita itu ada internal. Ini internal itu ada tuba fallopi, ada uterus, cervix, cervix dan vagina. Tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman kalian. Paham ya? Paham Ibu. Adapun juga sistem reproduksi ada kalian juga. Kalian di sini itu mesti kalian tahu ya. Yang sebut-sebut itu yang kalian tahu kalian reproduksi itu apa? Ibu, saya mau tanya ke yang saya dengar itu kalian pada sistem reproduksi dia itu seperti spirit itu seperti apa itu? Spirit itu mungkin kalian melakukan Apa itu? mungkin sepasang suami istri atau mungkin Itu dia gimana malah apa itu? ibu baru tahu sebenarnya. Ada yang bantu jawab? Kakak tinggal jawab. Penyakit spirit itu dikarenakan sering bergonta-ganti pasangan. Jadi kalau misalkan cowok cewek mereka tuh sering berganti-ganti pasangan, selain kena AIDS itu mereka juga itu terkena penyakit yang namanya spirit. Itu yang biasanya yang kayak berjambung di bagian di organ itu. Biasanya itu lebih sering terkena itu pada saat Kajian. Pas. Ada yang lain? Tidak. Di sini ibu akan menjelaskan mungkin kalian yang lain ya. Menurut ibu itu ada genore. Yang pertama itu genore. Genore itu dipengaruhi oleh bakteri. Bakteri akan kembali materi kita pada pagi hari ini tentang sistem reproduksi. Jadi sistem reproduksi adalah berasal dari kata RE yang berarti kembali dan produksi yang berarti membuat atau menghasilkan. Jadi kesimpulannya bahwa reproduksi adalah suatu proses kehidupan manusia untuk menghasilkan keturunan dan kelangsungan hidupnya. Untuk struktur organ reproduksi di sini ada struktur organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Untuk struktur organ laki-laki dan perempuan dibagi lagi menjadi dua, ada organ eksternal dan internal. Ini eksternal pada laki-laki, ini eksternal pada wanita, dan ini internal pada wanita dan ini internal pada pria atau laki-laki. Sudah paham bagaimana? Sudah ada ibu ada pertanyaan? Pas. Dan kalau sudah paham, ibu bertanya kembali kepada kalian. Yang kalian dengar atau yang kalian ketahui yang ibu sudah jelaskan tadi, pengertian sistem reproduksi itu apa? sistem reproduksi adalah suatu proses yang menghasilkan keturunan dari kelangsungan hidupnya. Berarti semua sudah paham ya? Sudah. Baik, kalau begitu materi kita pada hari ini cukup sampai di sini. Nanti kita